Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai students, kali ini kita akan belajar tentang explanation text for the 11th class. What is explanation text? Pada kompas.com menjelaskan bahwa pengertian explanation text menurut vocabulary.com, explanation text is a statement about how or why something is the way is it. Artinya bahwa teks explanation, teks yang menjelaskan tentang bagaimana atau mengapa hal ini sesuatu bisa terjadi. Sesuatu itu bisa kejadian alam, bisa tentang sosial budaya, ataupun bisa tentang ilmiah. Contoh kejadian alam. 1. Earthquake, gempa bumi. Flood, banjir. 3. Tsunami, dan lain sebagainya. Contoh proses ilmiah. 1. Proses pembuatan kopi, proses pembuatan coklat, proses fotosintesis, metabolisme pada makhluk hidup, metamorfosis, dan lain sebagainya. Contoh peradaban sosial budaya, yaitu peradaban manusia, peradaban ekonomi, kemudian perubahan dunia, dan lain sebagainya. Selanjutnya, the purpose of the explanation text. Tujuan dari text explanation, that is to explain about how or why something is happened. Jadi sebenarnya tujuan explanation text itu sama dengan definisi explanation text, yaitu untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa sesuatu bisa terjadi. The next is the generic structure of explanation text. First, general statement. Second, a sequence of explanation. And the third, closing. Jadi, susunan text explanation terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah general statement, yaitu pernyataan umum. Yang kedua adalah a sequence of explanation, yaitu serangkaian penjelasan dari general statement tadi. Pada bagian yang kedua ini, a sequence of explanation, rangkaian penjelasan bisa terdiri dari lebih 1 paragraf. Dan yang terakhir adalah closing, yaitu penutup. Ini biasanya dan memang pada paragraf terakhir. The next is language feature of explanation text. Terdiri dari 1. Generic participan, contohnya sun, rise, water, etc. 2. Chronological connection, contohnya next, to begins, dan lain sebagainya. 3. Using simple present and passive voice. Jadi, unsur-unsur bahasa yang digunakan dalam text explanation, yang pertama adalah partisipan, ya objeknya, contohnya matahari, hujan, air, dan sebagainya. Kemudian connection, kata sambungnya yang digunakan with, next, dan sebagainya. Kemudian ada 2 tenses yang digunakan dalam explanation text, yaitu simple present dan passive voice. Mengapa harus memakai simple present tense dan passive voice? Students, pada text explanation semuanya adalah menjelaskan tentang kejadian alam atau sesuatu kejadian yang berlangsung terus-menerus. Dalam hal ini, tenses yang tepat untuk mengungkapkan sesuatu kejadian yang terus-menerus terjadi adalah simple present. Contohnya, kejadian hujan. Ini adalah sering terjadi, atau angin, atau adanya gempa bumi. Ini adalah sesuatu atau kejadian yang sering terjadi. Sekarang, passive voice. Mengapa harus pakai passive voice?
karena pada teks ini membutuhkan penekanan pada kejadian atau peristiwa yang terjadi. Students, berikut adalah contoh text explanation. Teks ini membahas tentang terjadinya tornado. Pada paragraf pertama, itu merupakan general statement, yaitu pernyataan umum. Kemudian pada paragraf kedua itu ada how does tornado form? Bagaimana tornado bisa terbentuk atau bisa terjadi. Ini adalah merupakan serangkaian penjelasan tentang terbentuknya tornado. Kemudian di bawah, kalimat paling bawah itu ada the rain and hail in the thunderstorm cause the fuel to touch down, creating a tornado. Ini merupakan closing, artinya bahwa hujan dan hujan menyebabkan saluran turun ke bawah dan terciptalah tornado. Ini merupakan closing atau simpulan dari text explanation, yaitu terbentuknya tornado. Untuk lebih jelasnya, mari kita terjemahkan bersama-sama teks tentang tornado ini. The first paragraph. Tornadoes are associated with large supercell thunderstorms that often grow to over 40,000 feet. A column of warm, humid air will begin to rise very quickly. How do tornadoes form? First, air rotates because of wind shear. How the column of air begin to rotate is not completely understood by scientists. But one way the rotation appears to happen is when winds at two different altitudes blow at two different speeds, creating wind shear. For example, a wind at 1,000 feet above the surface might blow at 5 miles per hour, and a wind at 5,000 feet might blow at 20 miles per hour. This causes a horizontal rotating column of air. Second, faster spin mix and funnel cloud. If its column gets caught in a supercell updraw, the updraw tightens the spin and it speeds up much like a skater spin, faster when arms are pulled close to the body. The funnel cloud is great. Third, the funnel rotates and touches down. The rain and hail in the thunderstorm cause the funnel to touch down, creating a tornado. Artinya, tornado berhubungan dengan badai besar, supercell, yang sering tumbuh lebih dari 40.000 kaki. Sebuah kolom udara lembab yang hangat akan mulai meningkat sangat cepat. Bagaimana tornado terbentuk? Ini adalah paragraf 1, yang merupakan pernyataan umum dari tornado. Sekarang terjemahan atau arti dari paragraf 2. Air berputar karena geser angin. Bagaimana kolom udara mulai memutar tidak sepenuhnya dipahami oleh para ilmuwan. Tapi salah satu cara rotasi nampaknya terjadi ketika pada dua ketinggian yang berbeda bertiup pada dua kecepatan yang berbeda yang membuat geser angin. Sebagai contoh, angin pada 1.000 kaki di atas permukaan mungkin pukulan pada 5 mil per jam.
Dan angin di kaki 5000 mungkin pukulan pada 25 mil per jam. Hal ini menyebabkan horizontal berputar kolom udara. 2. Cepat spin membuat corong awan. Jika kolom ini tertangkap di supercell updraw mengencangkan spin dan kecepatan mirip seorang skater berputar lebih cepat ketika lengan ditarik dekat dengan tubuh. Corong awan dibuat. 3. Saluran berputar dan sentuhan. Hujan dan hujan dalam badai menyebabkan saluran untuk menyentuh turun, menciptakan tornado. Paragraf kedua ini merupakan paragraf penjelasan dari serangkaian proses terjadinya tornado. Diakhiri dengan penutup, yaitu terciptanya tornado. Demikian penjelasan tentang materi explanation text. Thank you students. We will meet next time. See you.